Assalamualaikum, selamat datang di Jejak Pesugihan. Kisah kali ini datang dari Pasuruan, tentang Haji Nawir dan kekayaan yang datang secara instan melalui pesugihan babi ngepet. Sebelum mulai, tulis di komentar kalian menonton dari kota mana. Mari kita ikuti kisahnya sampai akhir. Karena ternyata kekaya di sebuah kampung yang tidak terlalu jauh dari pusat kota Pasuruan. Nama Haji Nawir sebenarnya bukanlah nama yang asing bagi warga. Hampir semua orang mengenalnya sebagai lelaki paruh baya yang selama bertahun-tahun hidup sederhana bersama istrinya, Bu Salmah, dan kedua anaknya, Rizal serta Nisa. Tidak ada yang istimewa dari keluarga itu. Rumah mereka dahulu hanya rumah sederhana dengan halaman sempit. Kendaraan yang digunakan Haji Nawir pun hanya sepeda motor tua yang setiap pagi dipakainya untuk mengurus usaha kecilnya. Karena itulah perubahan yang terjadi pada keluarga Haji Nawir membuat banyak orang terdiam semua. Bermula ketika rumah sederhana itu tiba-tiba direnovasi. Dalam hitungan minggu, tembok lama dirubuhkan dan diganti bangunan besar dengan pagar tinggi. Tukang datang silih berganti. Truk pengangkut material hampir setiap hari berhenti di depan rumahnya. Bahkan beberapa warga yang kebetulan lewat mengaku melihat mobil-mobil mahal terparkir di halaman. Yang paling membuat warga heran bukan hanya rumahnya Haji Nawir yang dulu selalu terlihat sederhana mulai mengenakan pakaian mahal. Ia membeli mobil baru, membagikan uang kepada beberapa orang ketika ada kegiatan kampung, dan beberapa kali terlihat membawa pulang barang-barang mewah yang sebelumnya sama sekali tidak pernah dimilikinya. Orang-orang tentu ikut senang melihat tetangganya berhasil. Tetapi di kampung, perubahan yang terlalu cepat selalu mengundang pertanyaan. Usahanya sekarang apa, ya? Bisik Pak Darto suatu sore kepada tetangganya. Katanya banyak pelanggan dari luar kota. Sebesar itu sampai bisa beli mobil dan bangun rumah seperti itu? Pertanyaan sederhana tersebut kemudian berubah menjadi bahan pembicaraan hampir setiap malam. Tidak ada seorang pun yang benar-benar tahu dari mana uang Haji Nawir berasal. Ketika ditanya, ia hanya tersenyum dan mengatakan bahwa rezekinya sedang bagus. Bu Salmah pun selalu memberikan jawaban yang sama. Mereka seolah ingin meyakinkan semua orang bahwa kekayaan itu datang karena usaha dan keberuntungan. Namun semakin besar kekayaan yang terlihat, semakin besar pula rasa penasaran warga. Beberapa orang bahkan mulai memperhatikan kebiasaan Haji Nawir yang berubah. Lelaki itu semakin sering keluar rumah pada malam hari. Kadang setelah waktu tengah malam, ia pergi sendirian dan kembali beberapa jam kemudian. Tidak pernah membawa istri, anak, atau siapapun. Awalnya tidak ada yang terlalu peduli. Tetapi suatu malam, seorang warga bernama Pak Darto kebetulan melihat Haji Nawir berjalan menuju jalan kecil di belakang kampung. Jalan itu jarang dilewati orang setelah tengah malam. Pak Darto sempat memanggil, "Haji Nawir, mau kemana malam-malam?" Haji Nawir berhenti sebentar. Dari kejauhan wajahnya terlihat tegang. "Mau urusan sebentar, Pak. Sendirian?" Haji Nawir hanya mengangguk, kemudian melanjutkan langkahnya. Pak Darto tidak pernah tahu kemana lelaki itu pergi malam itu. Namun beberapa hari kemudian, cerita lain mulai muncul. Seorang warga mengaku mendengar suara aneh dari arah rumah Haji Nawir. Suara seperti hewan besar mengendus-endus di sekitar pagar. Ada pula yang mengaku melihat bayangan hitam melintas cepat di dekat halaman rumahnya. Cerita-cerita itu awalnya dianggap sebagai bualan. Sampai suatu pagi, seorang ibu yang tinggal tidak jauh dari rumah Haji Nawir mengatakan bahwa ia melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Saat membuka pintu selepas subuh, ia melihat bekas jejak kaki aneh di tanah dekat pagar rumah Haji Nawir. Jejak itu tidak menyerupai jejak manusia. Sejak saat itu, bisikan warga berubah. Nama Haji Nawir mulai disebut bersama satu istilah yang membuat sebagian orang enggan membicarakannya terlalu keras, pesugihan. Ada yang mengatakan Haji Nawir memelihara tuyul. Ada yang menyebutnya melakukan ritual di tempat keramat. Tetapi desas-desus yang paling sering terdengar adalah bahwa kekayaannya berkaitan dengan pesugihan babi ngepet. "Ah, jangan sembarangan ngomong," tegur seorang warga tua. "Tapi perubahan hartanya memang tidak masuk akal," jawab yang lain. "Tidak ada yang memiliki bukti,
Tidak ada yang berani menuduh secara terang-terangan. Semua hanya berdasarkan cerita dari mulut ke mulut. Sementara itu, Haji Nawir tetap menjalani hidup seperti biasa. Ia tersenyum kepada tetangga, menyapa orang yang ditemuinya, bahkan sesekali membantu warga yang membutuhkan. Namun bagi mereka yang memperhatikannya lebih dekat, tidak sesuatu yang berbeda dari sorot matanya. Haji Nawir seperti seseorang yang sedang menyimpan ketakutan besar. Ia mendapatkan apa yang selama ini diinginkannya. Rumah megah, kendaraan baru, uang yang seolah tidak pernah habis, dan kehidupan yang membuat orang lain iri. Tetapi tidak seorang pun tahu bahwa di balik semua itu, Haji Nawir menyimpan sebuah rahasia yang bahkan tidak berani ia ceritakan kepada istrinya sendiri. Dan tanpa disadari warga, malam-malam panjang yang selama ini ia jalani sendirian, ternyata bukan sekadar perjalanan biasa. Ada sesuatu yang pernah ia janjikan, sesuatu yang suatu hari akan datang untuk menagih. Dan ketika hari itu tiba, Haji Nawir akan menyadari bahwa kekayaan yang datang terlalu cepat ternyata memiliki harga yang jauh lebih mahal daripada yang pernah ia bayangkan. Dan itu menuntut harga yang mengerikan. Tidak ada seorang pun di kampung itu yang mengetahui kapan tepatnya Haji Nawir mulai mencari jalan menuju kekayaan yang tidak biasa. Warga hanya mengenal dirinya sebagai lelaki yang selama bertahun-tahun berusaha mempertahankan usaha kecilnya. Penghasilannya cukup untuk makan, membayar kebutuhan rumah, dan menyekolahkan kedua anaknya. Namun di balik wajah tenangnya, Haji Nawir ternyata menyimpan kegelisahan yang semakin lama semakin berat. Utang mulai menumpuk. Usahanya beberapa kali mengalami kerugian. Barang dagangan yang ia beli dengan susah payah tidak semuanya laku. Sementara itu, kebutuhan keluarga terus bertambah. Rizal akan memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan Nisa juga membutuhkan biaya sekolah. Pusalmah berusaha menenangkan suaminya. Tetapi Haji Nawir semakin sering duduk sendirian hingga larut malam. Kalau memang belum ada rezeki, kita jalani pelan-pelan, kata Bu Salma suatu malam. Haji Nawir hanya mengangguk. Ia sebenarnya ingin percaya pada ucapan istrinya. Tetapi keadaan membuat pikirannya dipenuhi rasa putus asa. Pada suatu sore, ketika sedang duduk di sebuah warung kopi, Haji Nawir bertemu dengan seorang lelaki bernama Pak Mijan. Lelaki itu bukan orang yang terlalu dekat dengannya. Mereka hanya beberapa kali bertemu dalam urusan pekerjaan. Namun hari itu Pak Mijan justru membuka percakapan yang kemudian mengubah kehidupan Haji Nawir untuk selamanya. Kalau ingin usaha cepat besar, sebenarnya ada jalan, ujar Pak Mijan pelan. Haji Nawir menatapnya. Jalan apa? Pak Mijan tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis lalu mengatakan bahwa ada seseorang yang bisa membantu orang-orang yang sedang mengalami kesulitan. Bukan bantuan berupa uang, melainkan sebuah jalan yang menurutnya tidak banyak orang berani mengambil haji. Nawir sempat menganggapnya sebagai pembicaraan kosong. Tetapi setelah malam semakin larut dan pikirannya kembali kepada utang serta keadaan keluarganya, perkataan Pak Mijan terus terngiang di kepalanya. Beberapa hari kemudian, Haji Nawir kembali menemui lelaki itu. Kali ini Pak Mijan tidak banyak bicara. Ia hanya memberikan sebuah alamat dan meminta Haji Nawir datang sendirian pada malam tertentu. Kalau kamu takut, jangan datang, katanya. Justru kalimat itulah yang membuat Haji Nawir semakin penasaran. Malam yang ditentukan akhirnya tiba. Setelah memastikan Bu Salmah dan kedua anaknya sudah tidur, Haji Nawir keluar rumah secara diam-diam. Ia tidak membawa banyak barang, hanya mengenakan pakaian sederhana dan mengendarai sepeda motornya menuju tempat yang jauh dari keramaian. Semakin jauh ia berkendara, semakin sepi jalan yang dilewatinya. Lampu rumah warga mulai jarang terlihat, suara kendaraan menghilang. Yang tersisa hanya suara angin malam dan deru mesin sepeda motornya sendiri. Di sebuah jalan kecil, Haji Nawir berhenti. Di sana sudah menunggu seseorang. Lelaki tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Ki Satra. Tidak banyak yang diketahui Haji Nawir tentang siapa sebenarnya orang tersebut. Wajahnya tenang, tetapi sorot matanya membuat Haji Nawir merasa tidak nyaman. Mereka kemudian berjalan menuju sebuah tempat yang jauh dari permukiman.
Haji Nawir tidak pernah menceritakan secara lengkap apa yang terjadi malam itu. Bahkan kepada keluarganya sendiri, ia hanya mengatakan bahwa dirinya sedang mencari jalan keluar dari masalah ekonomi. Namun menurut cerita yang kemudian beredar, malam itulah Haji Nawir diperkenalkan pada sebuah ritual pesugihan yang dikaitkan dengan sosok babi ngepet. Ia diberitahu bahwa kekayaan bisa datang lebih cepat daripada yang ia bayangkan, tetapi tidak ada kekayaan yang benar-benar gratis. Ada syaratnya. Kata Ki Satra Haji Nawir menelan ludah. Syarat apa? Lelaki tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengatakan bahwa setiap perjanjian memiliki konsekuensi. Jika Haji Nawir ingin mendapatkan kehidupan baru, ia harus siap membayar harga ketika waktunya tiba. Haji Nawir sempat berdiri dan hendak pergi. Namun pikirannya kembali kepada rumah sederhana, utang yang belum lunas, wajah anak-anaknya, dan rasa malu ketika para penagih datang. Akhirnya ia memilih untuk tetap tinggal. Malam itu berlalu dalam suasana yang tidak pernah ingin Haji Nawir ingat kembali. Juga pulang menjelang dini hari dengan wajah pucat dan tubuh yang terasa lemas. Ketika Bu Salmah terbangun dan bertanya dari mana suaminya, Haji Nawir hanya menjawab singkat. Urusan usaha, Bu Salmah tidak banyak bertanya. Ia tidak tahu bahwa sejak malam itu, suaminya telah membawa pulang sebuah rahasia yang jauh lebih besar daripada sekadar urusan usaha. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, perubahan mulai terlihat. Pesanan yang sebelumnya sepi tiba-tiba berdatangan. Orang-orang yang tidak pernah mengenal usaha Haji Nawir mulai menjadi pelanggan. Transaksi yang biasanya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari berubah menjadi keuntungan besar. Awalnya Haji Nawir mengira semua itu hanya keberuntungan. Ia tersenyum, ia mulai membayar utang, kemudian membeli kendaraan, lalu memperluas usahanya. Uang datang begitu cepat hingga Haji Nawir sendiri terkadang merasa tidak percaya. Tetapi setiap kali malam tertentu tiba, kegembiraan itu seolah menghilang dari wajahnya. Ia selalu teringat pada perkataan Ki Satra. Ada harga yang harus dibayar, dan meskipun belum mengetahui kapan harga itu akan ditagihkan, Haji Nawir mulai memahami bahwa dirinya tidak lagi bebas menjalani kehidupan seperti sebelumnya. Ia telah membuka sebuah pintu yang mungkin masih terlihat kecil pada awalnya. Namun di balik pintu itu, sesuatu telah menunggu dengan sabar. Sesuatu yang tidak pernah lupa pada sebuah perjanjian. Dan semakin besar kekayaan Haji Nawir, semakin dekat pula waktu ketika perjanjian gelap itu mulai menagih janji. Setelah malam rahasia itu berlalu, kehidupan Haji Nawir berubah dengan cara yang bahkan sulit ia sendiri percaya. Apa yang selama bertahun-tahun terasa berat perlahan, seperti menghilang dalam waktu singkat. Utang yang dulu membuatnya tidak bisa tidur mulai lunas satu demi satu. Usaha kecil yang sebelumnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tiba-tiba dipenuhi pelanggan. Pesanan datang tanpa henti, bahkan dari orang-orang yang sebelumnya tidak pernah mengenal nama Haji Nawir. Pada awalnya, Dewi menganggap semua itu sebagai keberuntungan. Setiap pagi, ia membuka usahanya seperti biasa, tetapi belum lama pintu dibuka, pelanggan sudah berdatangan. Barang yang biasanya tersisa hingga sore hari kini habis sebelum siang. Besoknya, jumlah pembeli bertambah lagi. Begitu pula hari berikutnya, Haji Nawir mulai memperbesar usahanya. Ia menambah persediaan, membeli kendaraan untuk mengangkut barang, dan mempekerjakan beberapa orang untuk membantunya. Anehnya, setiap keputusan yang ia ambil selalu menghasilkan keuntungan. Bu Salmah, yang selama ini terbiasa hidup sederhana, mulai merasakan perubahan itu. "Mas, kok sekarang rezekinya seperti tidak berhenti?" tanyanya suatu malam. Haji Nawir hanya tersenyum. "Mungkin memang sudah waktunya kita merasakan hasil kerja keras." Bu Salmah ikut tersenyum. Dia tidak tahu bahwa suaminya sedang menyembunyikan sesuatu. Semakin besar keuntungan yang diterima, semakin cepat pula Haji Nawir mengubah kehidupannya. Rumah sederhana mereka mulai direnovasi. Ruang tamu diperluas. Pagar lama diganti dengan pagar tinggi. Lantai rumah diganti dengan keramik baru. Perabotan yang selama bertahun-tahun digunakan mulai dibuang dan diganti dengan barang-barang mahal. Tidak berhenti sampai di situ. Beberapa bulan kemudian, sebuah mobil baru terparkir di halaman.
Warga yang melewati rumah Haji Nawir mulai memperhatikan perubahan itu. Mereka yang dahulu melihatnya berangkat dengan sepeda, motor tua kini melihat Haji Nawir keluar menggunakan mobil. Mengilap, anak-anaknya pun mulai merasakan kehidupan yang berbeda. Rizal mendapatkan telepon genggam baru. Nisa dibelikan berbagai kebutuhan sekolah tanpa harus menunggu keadaan keuangan membaik. Bu Salmah bahkan mulai sering pergi berbelanja ke kota. Tidak ada lagi percakapan tentang utang. Tidak ada lagi wajah cemas ketika tanggal pembayaran tiba. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, keluarga itu benar-benar bisa menikmati hidup. Haji Nawir pun mulai dikenal sebagai orang kaya baru di kampungnya. Ketika ada warga yang mengadakan acara, ia tidak segan memberikan sumbangan. Ketika ada tetangga membutuhkan bantuan, ia sering menjadi salah satu orang pertama yang datang. Lambat laun, orang-orang mulai memuji keberhasilannya. Hebat sekarang Haji Nawir. Dulu biasa saja, sekarang usahanya luar biasa. Ada pula yang berkata bahwa mungkin Haji Nawir memang sedang mendapatkan rezeki besar setelah bertahun-tahun bersabar. Mendengar semua itu, Haji Nawir hanya tersenyum. Tetapi tidak semua senyum itu berasal dari kebahagiaan. Karena setiap kali menerima uang dalam jumlah besar, Dwi suatu perasaan aneh yang selalu muncul di dalam dirinya. Takut. Ia masih mengingat malam ketika semuanya dimulai. Tapi ia masih mengingat tempat gelap itu. Ia masih mengingat pesan yang disampaikan kepadanya sebelum pulang. Jangan pernah menganggap kekayaan itu milikmu sepenuhnya. Pada siang hari, Haji Nawir bisa melupakan semua itu. Namun ketika malam datang, ingatan tersebut kembali, terutama ketika ia mendengar suara aneh dari halaman rumah. Beberapa kali, ketika seluruh anggota keluarga sudah tertidur, Haji Nawir mendengar suara langkah dari luar pagar. Kadang terdengar seperti langkah kaki manusia, kadang seperti suara hewan yang bergerak perlahan di atas tanah. Ia pernah membuka jendela dan melihat halaman kosong. Tidak ada siapa-siapa, hanya angin yang menggerakkan daun pohon. Haji Nawir berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya perasaan. Ia ingin menikmati kekayaan yang baru diperolehnya, dan memang untuk sementara waktu kebahagiaan itu terasa sempurna. Ia membeli tanah, ia memperbesar rumah, ia mengganti mobil. Ia bahkan mulai menyimpan sebagian hartanya dalam bentuk emas dan berbagai aset. Semakin banyak yang ia miliki, semakin tinggi pula rasa percaya dirinya. Namun ada satu hal yang tidak bisa dibelinya, ketenangan. Sebab setiap malam tertentu, Haji Nawir selalu terbangun tanpa alasan yang jelas. Dadanya terasa sesak, tubuhnya berkeringat, dan anehnya suara pertama yang sering ia dengar dari luar rumah adalah suara seperti dengusan berat. Pernah suatu malam ia berdiri cukup lama di balik jendela. Dari halaman, terdengar suara pelan. Haji Nawir membeku, ia tidak berani membuka pintu. Suara itu kemudian menghilang begitu saja. Keesokan paginya, ia menemukan tanah di dekat pagar seperti baru saja diacak-acak. Ia segera membersihkannya sebelum Bu Salmah melihat. Bagi keluarganya, kehidupan semakin indah. Bagi Haji Nawir, justru sebaliknya. Ia mulai menyadari bahwa kekayaan yang datang tanpa henti bukan hanya membawa kemewahan, sesuatu yang ikut datang bersamanya, sesuatu yang tidak terlihat oleh keluarganya, sesuatu yang selama ini hanya menunggu. Haji Nawir belum tahu kapan perjanjian itu akan ditagih. Ia hanya tahu satu hal, semakin banyak uang yang masuk ke rumahnya, semakin kuat pula perasaan bahwa waktu yang dijanjikan semakin dekat. Dan ketika malam kembali turun di kampung itu, Haji Nawir mulai bertanya dalam hati apakah semua kemewahan yang kini dinikmati keluarganya benar-benar sebuah berkah, atau justru awal dari petaka yang suatu hari akan mengambil kembali semuanya. Ketika Haji Nawir benar-benar percaya bahwa semua kesulitan dalam hidupnya telah berakhir, setelah bertahun-tahun hidup pas-pasan, akhirnya ia bisa merasakan apa yang selama ini hanya mampu ia lihat dari kehidupan orang lain. Rumah yang dahulu sempit kini berdiri megah, halamannya luas, pagarnya tinggi, dan kendaraan baru hampir selalu terparkir di dalamnya. Tidak ada lagi suara penagih utang yang datang mengetuk pintu pada pagi hari. Tidak ada lagi Bu Salmah yang harus menghitung uang berkali-kali sebelum pergi ke pasar.
semuanya berubah begitu cepat. Dan yang paling membuat Haji Nawir terlena adalah ketika ia mulai melihat kebahagiaan keluarganya. Bu Salmah yang dahulu selalu mengenakan pakaian sederhana kini bisa membeli bebas yang ia inginkan. Rizal mendapatkan sekolah terbaik yang mampu dibayar ayahnya. Nisa tidak lagi harus meminta izin berkali-kali ketika membutuhkan sesuatu untuk sekolah. Bahkan keluarga besar Haji Nawir mulai sering datang berkunjung karena melihat perubahan kehidupan mereka. Alhamdulillah, Mas, akhirnya kita bisa hidup tenang, kata Bu Salmah suatu malam. Haji Nawir hanya tersenyum. Yang penting anak-anak kita tidak kekurangan. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi membuat hati Haji Nawir terasa hangat. Untuk sesaat ia berhasil melupakan semua yang terjadi sebelum kekayaan itu datang. Ia mulai menikmati kehidupan barunya. Pada akhir pekan, keluarga mereka pergi bersama menggunakan mobil baru. Berisi makan di tempat-tempat yang dahulu hanya mereka lewati. Haji Nawir juga mulai membeli tanah di beberapa tempat. Sebagian digunakan untuk investasi, sebagian lagi dibiarkan kosong. Semakin lama, jumlah hartanya semakin bertambah. Anehnya, Haji Nawir tidak perlu bersusah payah seperti dulu. Setiap kali sebuah usaha mulai dijalankan, keuntungan datang. Ketika membeli tanah, nilainya meningkat. Ketika menjual sesuatu, selalu ada orang yang bersedia membayar lebih tinggi. Bahkan beberapa orang datang sendiri menawarkan kerjasama. Keberuntungan, seperti tidak pernah meninggalkannya. Warga pun semakin kagum. Haji Nawir yang dahulu hanya dikenal sebagai orang biasa sekarang mulai dihormati. Ketika ada kegiatan kampung, namanya sering disebut sebagai salah satu penyumbang terbesar. Ketika ada warga yang mengalami kesulitan, Haji Nawir terkadang memberikan bantuan tanpa banyak bicara. Di mata masyarakat, dia adalah contoh seorang yang akhirnya berhasil setelah melewati masa sulit. Tetapi tidak semua orang percaya bahwa keberuntungan bisa datang sedemikian cepat, Pak. Darto termasuk salah satu warga yang masih menyimpan kecurigaan. Suatu sore, ia berbincang dengan beberapa orang di warung. Menurut kalian, usaha Haji Nawir memang sehebat itu? Seorang warga menjawab, mungkin saja. Kita tidak boleh iri. Pak Darto diam sejenak. Saya bukan iri. Cuma heran, dulu dia kesulitan membayar utang. Sekarang tanahnya di mana-mana. Tidak ada yang menjawab, mereka hanya saling berpandangan. Desas-desus tentang pesugihan memang belum hilang. Tetapi selama Haji Nawir terus membantu warga dan menunjukkan kehidupan yang tampak baik-baik saja, tidak ada seorang pun yang berani menuduhnya secara terbuka. Sementara itu, Haji Nawir semakin tenggelam dalam kemewahan. Ia membeli perhiasan untuk Bu Salmah. Ia memperbaiki rumah hingga menjadi bangunan yang jauh berbeda dari sebelumnya. Bahkan ia membuat sebuah ruangan khusus untuk menyimpan benda-benda berharga miliknya. Setiap kali melihat semua itu, rasa bangga yang muncul dalam dirinya. Namun kebanggaan tersebut selalu memiliki bayangan gelap. Pada malam hari, ketika semua orang sudah tidur, Haji Nawir terkadang duduk sendirian di ruang tengah, rumah besar yang siang hari penuh suara. Keluarga tiba-tiba terasa terlalu luas dan terlalu sunyi. Di saat yang seperti itulah pikirannya kembali kepada malam. Ketika ia pertama kali menerima perjanjian tersebut, ia masih ingat pesan yang diberikan kepadanya. Jangan terlena dengan apa yang diberikan, karena setiap pemberian, akan ada waktunya untuk dikembalikan. Haji Nawir berusaha melupakan kalimat itu. Ia bahkan mulai meyakinkan dirinya bahwa mungkin semua cerita tentang harga yang harus dibayar hanyalah cara untuk menakut-nakutinya. Kalau memang ada sesuatu, kenapa sampai sekarang tidak terjadi apa-apa? Gumamnya suatu malam. Tetapi setelah mengatakan itu, terdengar suara dari luar. Duk, satu suara, kemudian duk, duk, seperti sesuatu sedang berjalan perlahan di halaman. Haji Nawir terdiam. Ia menunggu suara itu berhenti tepat di depan. Pintu jantungnya berdegup semakin keras. Ia tidak berani membuka pintu. Beberapa detik kemudian, suara tersebut menghilang. Keesokan paginya, tidak ada seorang pun di rumah yang mengetahui kejadian itu. Bu Salmah sibuk menyiapkan sarapan. Rizal bersiap pergi. Nisa berbicara tentang sekolah. Semua terlihat normal. Haji Nawir mencoba tersenyum. Ya, kembali menikmati sarapan bersama keluarganya seolah tidak terjadi. Apa-apa, begitulah hari-hari berlalu. Kekayaan semakin banyak, kehidupan semakin nyaman, keluarga semakin bahagia. Dan justru karena itulah Haji Nawir mulai lupa bahwa semua yang dimilikinya bukanlah
Akhir dari sebuah perjalanan itu, Meruli Permlana, ia menggak sadar bahwa setiap kemewahan yang dinikmatinya seperti sedang menghitung mundur waktu. Setiap rumah baru, setiap kendaraan, setiap keping emas, dan setiap rupiah yang masuk ke dalam hartanya seolah semakin mengikatnya pada perjanjian yang pernah dibuatnya. Haji Nawir mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia mendapatkan kekayaan dia, mendapatkan penghormatan, ia mendapatkan kehidupan yang selama ini ia impikan. Tetapi tanpa disadarinya, di balik semua kebahagiaan itu, sesuatu mulai bergerak mendekat. Dan ketika masa keemasan itu mencapai puncaknya, tanda-tanda pertama dari harga yang harus dibayar mulai muncul di rumah Haji Nawir. Masa keemasan keluarga Haji Nawir ternyata tidak berlangsung selamanya. Setelah berbulan-bulan menikmati kehidupan yang serba berkecukupan, rumah besar yang dahulu terasa penuh kebahagiaan perlahan berubah menjadi tempat yang membuat penghuninya sendiri merasa tidak nyaman. Tidak ada yang bisa menunjukkan kapan tepatnya perubahan itu dimulai. Semuanya datang sedikit demi sedikit, seperti sesuatu yang sengaja menyusup tanpa ingin diketahui. Awalnya hanya suara. Setiap malam, setelah seluruh keluarga tertidur, terdengar suara langkah dari halaman belakang. Pelan, teratur, kemudian berhenti di dekat dapur. Haji Nawir beberapa kali terbangun karena suara itu. Ia selalu mengira salah satu anggota keluarganya sedang mengambil sesuatu. Namun ketika ia membuka pintu kamar, rumah sudah sunyi. Tidak ada Bu Salmah, tidak ada Rizal, tidak ada Nisa. Semua masih tertidur. Suara itu juga tidak pernah terdengar seperti langkah manusia. Kadang berat, kadang disertai suara gesekan seperti kuku menyentuh tanah. Haji Nawir mencoba mengabaikannya. Ia tidak ingin keluarganya tahu. Sampai suatu malam Bu Salmah terbangun dengan wajah pucat. "Mas, tadi dengar suara dari belakang?" Haji Nawir terdiam. "Suara apa?" "Seperti ada hewan jalan di halaman." Haji Nawir memandang istrinya cukup lama. Ia sebenarnya sudah mendengar suara yang sama berkali-kali, namun ia memilih berbohong, mungkin kucing. Bu Salmah tidak menjawab. Ia hanya menarik selimut lebih tinggi dan mencoba tidur. Guni Bali, sejak malam itu, keanehan mulai bertambah. Lampu teras sering mati sendiri meskipun baru saja diganti. Pintu belakang terkadang terbuka ketika pagi tiba, padahal sebelum tidur sudah dikunci. Beberapa benda di dapur berpindah tempat tanpa ada seorang pun yang merasa memindahkannya. Yang paling aneh adalah makanan. Bu Salmah beberapa kali menemukan sisa makanan berserakan di lantai dapur pada pagi hari. Tapi anehnya, tidak kira ada tanda-tanda tikus atau kucing masuk ke rumah. Suatu pagi, dia menemukan sebuah mangkuk yang diletakkan di atas meja sudah kosong. Padahal malam sebelumnya, mangkuk itu masih berisi makanan. "Mas, kamu makan malam tadi?" Haji Nawir menggeleng. "Enggak, Rizal?" Dia juga sudah tidur. Bu Salmah memandang mangkuk tersebut dengan wajah bingung. Ia tidak tahu harus berpikir. Apaan Haji Nawir justru merasa darahnya semakin dingin. Ia teringat pada sesuatu yang pernah dikatakan kepadanya dahulu. Jangan biarkan perjanjian itu dilupakan. Sejak kejadian tersebut, Haji Nawir mulai memperhatikan halaman rumah setiap pagi. Suatu hari ia menemukan tanah di dekat pagar seperti baru saja digali. Tidak jauh dari sana terdapat jejak yang bentuknya aneh. Bukan jejak sepatu, bukan pula jejak kaki kucing. Jejak itu besar, dalam, dan mengarah dari pagar menuju bagian belakang rumah. Haji Nawir berdiri cukup lama. Memperhatikannya, dia kemudian mengambil cangkul dan menutup jejak tersebut dengan tanah baru sebelum ada orang lain yang melihat. Tetapi malam berikutnya, jejak itu muncul lagi. Kali ini jumlahnya lebih banyak, seolah sesuatu berjalan mondar-mandir di halaman rumahnya. Haji Nawir mulai kehilangan keberanian. Ia memasang lampu tambahan, meminta penjaga malam sesekali berkeliling. Bahkan ia mulai memastikan seluruh pintu dan jendela dikunci sebelum tidur. Tetapi tidak ada yang berubah. Gangguan justru semakin sering terjadi. Rizal mulai mengeluh. Sering mendengar suara seseorang memanggil namanya dari luar kamar. "Nisa." Suatu malam Rizal membangunkan adiknya. "Kamu tadi panggil aku?" Nisa yang masih mengantuk menggeleng. "Enggak." Rizal terdiam. Ia kemudian mendengar suara itu lagi. Rizal. Kali ini suara tersebut terdengar dari arah halaman. Rizal hendak membuka pintu, tetapi Nisa menahannya. "Jangan."
Mereka berdua akhirnya hanya diam di dalam kamar. Pagi harinya, Rizal menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Bu Salmah langsung menatap Haji Nawir. Tatapan itu berbeda, seolah untuk pertama kalinya ia merasa ada sesuatu yang selama ini disembunyikan suaminya. "Mas, sebenarnya ada apa?" Haji Nawir tidak menjawab. "Aku sudah beberapa kali lihat kamu keluar malam. Sekarang anak-anak mulai dengar suara aneh. Saya mengambil langsung semua ini kebetulan." Haji Nawir berdiri, ia ingin mengatakan semuanya. Tetapi lidahnya terasa berat. Ia hanya berkata, "Tidak ada apa-apa, Salmah." Bu Salmah tidak percaya. Sejak hari itu, hubungan mereka mulai berubah. Haji Nawir semakin pendiam. Ia sering termenung sendirian. Setiap mendengar suara dari halaman, wajahnya langsung berubah. Bahkan ketika ada orang membicarakan tentang pesugihan di luar rumah, Haji Nawir terlihat gelisah. Dan yang paling membuatnya takut terjadi beberapa malam kemudian. Sekitar tengah malam, terdengar suara benda jatuh dari ruang belakang. Haji Nawir bangun dan berjalan perlahan. Rumah gelap, ia menyalakan lampu. Tidak ada apa-apa. Namun ketika sampai di dekat pintu belakang, dia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Di lantai, terdapat jejak tanah basah. Jejak itu masuk dari pintu belakang dan berhenti tepat di depan kamar Rizal. Haji Nawir menatap jejak tersebut. Tanpa berkedip, ia mengikuti arahnya. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, sampai akhirnya jejak itu berhenti tepat di depan pintu kamar anaknya. Dari dalam kamar terdengar suara napas Rizal yang sedang tidur. Haji Nawir mundur perlahan. Saat itulah ia sadar selama ini mungkin bukan dirinya yang sedang diawasi, mungkin yang sedang diperhatikan adalah keluarganya. Untuk pertama kalinya sejak mendapatkan kekayaan, Haji Nawir merasakan ketakutan yang jauh lebih besar daripada rasa takut kehilangan uang. Ia takut kehilangan orang-orang yang paling dicintainya. Dan malam itu, di rumah yang dibangun dari kekayaan yang datang begitu cepat, Haji Nawir mulai menyadari satu hal yang selama ini berusaha ia lupakan. Perjanjian itu belum selesai. Justru mungkin baru saja dimulai. Sejak keanehan mulai muncul di rumah Haji Nawir, suasana kampung perlahan berubah. Dulu orang-orang hanya membicarakan kekayaannya dengan rasa penasaran. Mereka kagum melihat rumah besar, kendaraan baru, dan kehidupan keluarga Haji Nawir yang berubah drastis. Sebagian bahkan menjadikannya contoh bahwa seseorang bisa bangkit dari kesulitan apabila mendapatkan kesempatan. Namun, semua kekaguman itu perlahan hilang. Desas-desus yang sebelumnya hanya terdengar sebagai bisikan mulai berubah menjadi cerita yang membuat orang enggan keluar rumah. Setelah matahari tenggelam, semua bermula dari kejadian yang dialami Pak Darto. Malam itu, Pak Darto baru pulang dari rumah saudaranya. Ketika melewati jalan kecil di belakang rumah Haji Nawir, ia mendengar suara seperti sesuatu sedang berlari di antara semak-semak. Awalnya ia mengira hanya anjing liar, namun suara itu berhenti. Kemudian terdengar suara dengusan berat. Pak Darto menoleh dalam cahaya lampu jalan yang redup. Dia melihat bayangan besar bergerak di dekat pagar rumah Haji Nawir. Bentuknya rendah, tetapi tubuhnya terlihat jauh lebih besar daripada hewan biasa. Pak Darto membeku. Bayangan itu berhenti beberapa detik, kemudian bergerak cepat menuju halaman belakang rumah. Haji Nawir Pak Darto tidak menunggu lebih lama. Ia langsung berlari pulang. Keesokan paginya, cerita itu menyebar. Pak Darto melihat babi besar di belakang rumah Haji Nawir. Ada yang percaya, ada pula yang menganggapnya hanya salah lihat. Tetapi setelah kejadian berikutnya, tidak banyak orang yang berani menganggapnya sebagai kebetulan. Seorang pedagang sayur bernama Bu Rini mengaku mendengar suara aneh ketika melewati rumah Haji Nawir sebelum subuh. Dia mengatakan suara tersebut seperti suara seseorang mengerang dari dalam halaman. Yang membuatnya semakin takut. Suara itu kemudian berubah menjadi suara seperti hewan mendengus. Bu Rini tidak berani menoleh. Ia hanya mempercepat langkah. Tidak lama kemudian, seorang anak kecil yang tinggal tidak jauh dari rumah Haji Nawir mengaku melihat sesuatu berwarna gelap berdiri di balik pagar. Ketika ditanya apa yang dilihatnya, curi anak itu hanya menjawab dengan polos, "Babi besar." Ibunya langsung melarang anak tersebut bermain di sekitar rumah Haji Nawir. Perlahan, warga mulai menjaga jarak. Tidak ada lagi yang berani melewati jalan belakang rumah itu sendirian pada malam hari. Bahkan,
Beberapa warga memilih memutar jalan meskipun jaraknya lebih jauh. Nama Haji Nawir pun semakin sering dibicarakan, tetapi kali ini bukan dengan rasa iri, melainkan ketakutan. Jangan-jangan benar kabar itu. Kabar apa? Pesugihan. Kalimat itu selalu diucapkan dengan suara pelan, seolah menyebut kata tersebut terlalu keras dapat mengundang sesuatu datang. Namun Haji Nawir sendiri mulai merasakan perubahan sikap warga. Tetangga yang dahulu sering datang, sekarang hanya menyapa dari jauh. Beberapa orang yang biasanya meminta bantuan mulai enggan bertemu dengannya. Bahkan ketika Haji Nawir menghadiri kegiatan kampung, percakapan sering mendadak berhenti ketika ia mendekat. Ia tahu orang-orang sedang membicarakannya, tetapi ia tidak bisa membantah. Karena jauh di dalam dirinya, ia sendiri tahu bahwa sebagian dari cerita tersebut mungkin benar. Yang paling mengkhawatirkan adalah kejadian yang mulai dialami keluarganya. Suatu pagi, Bu Salmah menemukan pintu depan rumah terbuka lebar, padahal malam sebelumnya ia sendiri yang menguncinya. Tidak ada barang yang hilang, tidak ada tanda pencurian. Namun, di depan pintu terdapat tanah basah dan beberapa bekas jejak aneh. Bu Salmah langsung memanggil suaminya. "Mas, lihat ini." Haji Nawir datang. Begitu melihat jejak tersebut, wajahnya langsung pucat. Bu Salmah memperhatikan reaksi suaminya. "Mas, tahu sesuatu?" Haji Nawir tidak menjawab. "Kenapa kamu diam?" "Sudah, jangan dipikirkan, Ibu Dayan. Bagaimana aku tidak memikirkannya? Ini sudah terjadi berkali-kali." Haji Nawir hanya menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya, Bu Salmah merasa bahwa suaminya benar-benar menyembunyikan sesuatu yang berbahaya. Hari-hari berikutnya semakin berat Rizal. Beberapa kali terbangun tengah malam karena mendengar suara langkah di depan kamarnya. Nisa mulai takut tidur. Sendirian, Bu Salmah sering merasakan seolah ada seseorang berdiri di belakangnya ketika sedang berada di dapur. Dan Haji Nawir semakin sering keluar rumah sendirian pada malam hari. Bukan untuk mencari si yang kali ini ia ingin mencari jawaban. Ia kembali menemui Pak Mijan. Namun ketika bertemu, wajah Pak Mijan justru terlihat ketakutan. "Kamu masih menjalankan perjanjiannya?" tanya Haji Nawir. Pak Mijan tidak langsung menjawab. "Kamu sudah mulai melihat tandanya." Haji Nawir mengangguk. Pak Mijan menarik napas panjang. Kalau sudah mulai masuk ke rumah, berarti waktunya sudah dekat. Haji Nawir merasa dadanya sesak. "Waktu apa?" Pak Mijan menatapnya lama. "Kamu tahu sendiri." Haji Nawir tidak sanggup menjawab. Ia pulang malam itu dengan pikiran kacau. Selama perjalanan, satu pertanyaan terus menghantui pikirannya. Kalau memang ada harga yang harus dibayar, siapa yang akan menjadi korban? Dodi berharap dirinya sendiri. Ia bahkan mulai berpikir untuk menyerahkan seluruh hartanya. Tetapi jauh di dalam hatinya, Haji Nawir takut bahwa perjanjian tersebut tidak akan menerima pengorbanan semudah itu. Sesampainya di rumah, ia melihat Bu Salmah dan kedua anaknya sedang tidur. Haji Nawir berdiri di depan pintu kamar mereka. Ia menatap keluarganya lama. Mereka adalah alasan mengapa dulu ia berani mengambil jalan tersebut. Ia ingin membuat mereka bahagia. Ia ingin mereka hidup tanpa kekurangan. Tetapi kini, justru merekalah yang mungkin berada dalam bahaya. Di luar rumah, terdengar suara dengusan pelan. Haji Nawir menoleh ke arah jendela. Tidak ada siapa-siapa. Namun suara itu terdengar lagi. Lebih dekat, Haji Nawir memejamkan mata. Saat membukanya kembali, dia melihat sebuah bayangan bergerak melewati halaman. Malam itu, untuk pertama kalinya Haji Nawir benar-benar takut. Bukan takut kehilangan kekayaan, bukan takut kehilangan rumah, melainkan takut kehilangan keluarganya. Dan sejak saat itu, desas-desus warga tentang Haji Nawir tidak lagi sekadar cerita di warung kopi. Bagi mereka, sesuatu memang sedang terjadi, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dan ketika warga mulai mengunci pintu lebih awal setiap malam, Haji Nawir justru mulai memahami bahwa pintu rumahnya sendiri mungkin tidak akan mampu menghentikan apa yang sedang datang mencarinya. Sejak malam ketika Haji Nawir melihat bayangan bergerak di halaman rumahnya, ketenangan keluarganya benar-benar berakhir. Tidak ada lagi malam yang terasa biasa. Setiap suara dari luar rumah membuatnya terbangun.
Setiap langkah yang terdengar di lorong membuatnya menahan napas. Bahkan suara angin yang menyentuh jendela pun terkadang membuat pikirannya kembali kepada perjanjian yang pernah ia buat. Selama berbulan-bulan Haji Nawir mencoba melupakan pesan yang diberikan kepadanya pada malam itu. Dia menganggap kekayaan yang datang kepadanya sebagai keberuntungan yang akhirnya menjadi miliknya. Jadi membangun rumah, membeli kendaraan, menambah tanah, diri milik keluarganya. Namun kini ia mulai sadar bahwa mungkin semua itu hanyalah bagian pertama dari sebuah perjanjian. Bagian yang menyenangkan, bagian yang membuat seseorang lupa bahwa setiap keuntungan memiliki harga. Pada suatu malam, Haji Nawir terbangun karena mendengar suara ketukan. Tok, 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 ketukan itu berasal dari pintu depan. Ia melihat jam. Lewat tengah malam. Bu, Salmah dan kedua anaknya masih tertidur. Haji Nawir turun perlahan dari tempat tidur. Jeriken membangunkan istrinya. Dengan langkah hati-hati, ia menuju ruang depan. Tok, tok, suara ketukan terdengar lagi. Haji Nawir berdiri di balik pintu. Siapa? Tidak ada jawaban. Ia menunggu beberapa detik. Kemudian terdengar suara seperti dengusan dari luar. Haji Nawir langsung mundur. Tubuhnya terasa dingin. Ia tidak membuka pintu. Suara tersebut perlahan menjauh, kemudian menghilang. Pagi harinya, Haji Nawir memberanikan diri keluar. Di depan pintu tidak ada seorang pun. Tetapi di tanah yang masih basah oleh embun, terdapat jejak kaki yang mengarah dari pagar menuju pintu rumah. Jejak itu berhenti tepat di depan kamar Rizal. Haji Nawir langsung terdiam. Ia tahu, sesuatu sedang mencoba mendekati anaknya. Hari itu juga ia menemui Pak Mijan. Pertemuan mereka berlangsung singkat. Aku ingin menghentikannya, kata Haji Nawir. Pak Mijan menatapnya dengan wajah serius. Udah terlambat. Aku bisa mengembalikan semua uangnya. Masalahnya bukan uang, Haji. Nawir terdiam. Pak Mijan kemudian mengatakan sesuatu yang membuat wajahnya pucat. Perjanjian seperti itu tidak hanya meminta harta. Terus apa? Pak Mijan menarik napas panjang. Yang sudah dijanjikan. Haji Nawir tidak mampu menjawab. Ia tahu apa yang dimaksud. Selama ini ia berusaha tidak memikirkannya. Namun sekarang kenyataan itu mulai datang ke depan pintunya. Sesampainya di rumah, Haji Nawir melihat Bu Salmah sedang duduk bersama Rizal dan Nisa. Keduanya sedang tertawa. Pemandangan sederhana itu justru membuat hati Haji Nawir terasa sakit. Ia tiba-tiba menyadari betapa besar kesalahannya. Dahulu, jadi mencari kekayaan demi keluarga. Tetapi mungkin kekayaan itulah yang sekarang mengancam keluarga. Malam berikutnya, kejadian yang lebih mengerikan terjadi. Nisa tiba-tiba terbangun sambil menangis. Pak Haji Nawir langsung masuk ke kamar. Ada apa? Nisa menunjuk ke arah jendela. Ada yang manggil aku. Haji Nawir menoleh. Jendela tertutup. Namun di balik kaca, tampak bayangan hitam bergerak perlahan. Haji Nawir langsung menarik Nisa menjauh dari jendela. Bu Salmah datang dan memeluk anaknya. Siapa yang manggil? Nisa menangis dan suara perempuan. Haji. Nawir tidak berani mengatakan apapun. Ia tahu istrinya tidak akan percaya kalau ia mengatakan bahwa suara itu mungkin bukan berasal dari manusia. Malam, itu seluruh keluarga tidur dalam satu ruangan. Tidak ada yang berani keluar, tetapi sekitar pukul 3 pagi, suara dari halaman kembali terdengar dengusan. Kemudian suara langkah perlahan berat mendekati rumah, berhenti di depan pintu. Lalu terdengar suara gerukan. Haji Nawir memeluk kedua anaknya. Bu Salmah menatap suaminya. Mas, sebenarnya apa yang terjadi? Haji Nawir akhirnya tidak sanggup lagi menyimpan semuanya. Dengan suara bergetar, ia mulai menceritakan malam ketika dirinya pergi sendirian. Ia menceritakan tentang Pak Mijan, tempat terpencil itu, dan perjanjian yang telah dibuatnya. Bu Salmah mendengarkan tanpa berkata-kata. Wajahnya perlahan berubah. Kamu melakukan semua itu? Haji Nawir menundukkan kepala. Aku cuma ingin kalian hidup lebih baik. Air mata Bu Salmah mulai jatuh. Lebih baik seperti ini. Haji Nawir tidak bisa menjawab. Ia hanya menangis. Untuk pertama kalinya, keluarga itu mengetahui asal mula kekayaan yang selama ini mereka nikmati. Tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi alasan. Hanya ketakutan.
Beberapa hari kemudian, sesuatu terjadi pada Rizal. Anak laki-laki itu tiba-tiba jatuh sakit dan menjadi sangat lemas. Tidak ada tanda yang jelas mengenai penyakitnya. Yui hanya mengeluh bahwa setiap malam selalu bermimpi berada di tempat gelap. Dalam mimpinya, ada suara yang terus memanggil namanya, Rizal, Rizal, Rizal. Haji Nawir mulai panik, ia membawa anaknya berobat. Namun ketika kondisi Rizal membaik, gangguan itu justru semakin sering muncul. Suatu malam Rizal berkata kepada ayahnya, "Pak, kenapa ada orang berdiri di belakang Bapak?" Haji Nawir langsung menoleh, tidak ada siapa-siapa, tetapi Rizal tetap melihat ke arah yang sama. Dia bilang mau menjemput. Haji Nawir merasa tubuhnya kehilangan tenaga. Ia tahu bahwa sesuatu telah memilih sasaran, dan sasaran pertama itu adalah anaknya sendiri. Sejak malam tersebut, Haji Nawir tidak pernah meninggalkan keluarganya. Sendirian, ia bahkan mulai menjual sebagian hartanya. Mobil dilepas, tanah dijual, perhiasan Bu Salmah dikembalikan ia. Berharap dengan mengembalikan semua kekayaan tersebut, perjanjian akan berakhir. Namun setiap kali satu harta pergi, gangguan justru semakin dekat. Rumah yang dahulu menjadi simbol kemakmuran kini terasa seperti perangkap, dan Haji Nawir akhirnya memahami sesuatu yang paling menakutkan. Penagih itu tidak datang untuk mengambil uang, ia datang untuk mengambil sesuatu yang jauh lebih berharga, keluarga Haji Nawir. Dan ketika malam kembali turun, suara langkah terdengar lagi di halaman. Kali ini tidak berhenti di depan. Pintu langkah itu terus bergerak, mendekati kamar Rizal. Pak Haji Nawir berdiri di depan pintu kamar anaknya. Ia tahu malam itu mungkin menjadi awal dari sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia hentikan. Sejak malam ketika Rizal mengatakan ada seseorang berdiri di belakang ayahnya, kehidupan keluarga Haji Nawir berubah sepenuhnya. Tidak ada lagi yang berani menganggap kejadian-kejadian aneh di rumah itu sebagai kebetulan. Bu Salmah mulai tidur dengan lampu menyala. Nisa tidak pernah mau berada sendirian di dalam kamar. Sementara Haji Nawir hampir tidak pernah meninggalkan rumah. Ia bahkan rela membatalkan berbagai urusan hanya untuk memastikan keluarganya selalu berada dalam pandangannya. Namun ternyata keberadaan Haji Nawir di rumah tidak mampu menghentikan apa yang sedang terjadi. Gangguan justru semakin dekat. Rizal adalah orang pertama yang paling sering merasakannya. Setiap malam, anak itu mengaku mendengar suara langkah di lorong. Kadang terdengar suara seseorang berjalan dari ruang tamu menuju kamarnya. Langkah tersebut berhenti tepat di depan pintu. Tidak pernah ada ketukan. Tidak pernah ada suara pintu dibuka. Hanya langkah. Kemudian sunyi. Suatu malam, Rizal memberanikan diri bertanya kepada ayahnya, "Pak, sebenarnya siapa yang datang ke rumah kita?" Haji Nawir terdiam. Ia tidak sanggup menjawab. Rizal kembali bertanya, "Kenapa dia selalu datang ke kamar saya?" Haji Nawir hanya memeluk anaknya. "Jangan takut, Bapak di sini." Namun jauh di dalam hati, Haji Nawir sendiri sedang ketakutan. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Dan yang lebih menakutkan, ia mulai merasa bahwa gangguan itu tidak hanya mengarah kepada Rizal. Beberapa hari kemudian, giliran Nisa yang mengalami kejadian aneh. Pagi itu Bu Salmah menemukan anak perempuannya duduk sendirian di sudut kamar. Wajah Nisa pucat dan matanya sembab, seperti habis menangis sepanjang malam. "Kenapa, Nak?" Nisa tidak menjawab. Bu Salmah duduk di sampingnya. Barulah Nisa berkata pelan, "Tadi malam ada yang berdiri di samping tempat tidur." Bu Salmah langsung merinding. "Siapa?" "Nggak tahu." Kelihatan wajahnya, Nisa menggeleng. Dia cuma diam, terus pergi waktu lampu menyala. Bu Salmah memeluk anaknya erat-erat. Saat itulah ia menyadari bahwa sesuatu telah mulai mendatangi semua anggota keluarganya. Tidak hanya Rizal, tidak hanya Haji Nawir, tetapi juga dirinya dan Nisa. Hari-hari berikutnya semakin berat. Bu Salmah mulai mengalami mimpi yang sama berulang kali. Dalam mimpinya, ia berdiri sendirian di depan rumah lama mereka, rumah yang sudah mereka tinggalkan sejak menjadi kaya. Di depan rumah itu terdapat sebuah jalan gelap yang tidak pernah ia kenal. Setiap kali ia mencoba berjalan pergi, terdengar suara dari belakang. "Salma." Ia selalu terbangun sebelum mengetahui siapa yang memanggil. Awalnya, Bu Salmah tidak menceritakan mimpi itu kepada suaminya. Namun suatu malam, ia terbangun sambil menjerit. Haji Nawir langsung berlari ke kamarnya. "Ada apa?" Bu Salmah menangis. "Aku mimpi lagi." "Mimpi apa?"
Bu Salmah menatap suaminya dengan ketakutan. Tempat yang dulu kamu datangi. Haji Nawir membeku. Untuk beberapa saat keduanya hanya saling memandang. Bu Salmah kemudian berkata, dalam mimpi itu ada seseorang menunggu di sana. Haji Nawir tidak bertanya lebih jauh. Ia tahu tempat yang dimaksud. Tempat yang sejak awal berusaha ia dupakan. Pagi berikutnya, Haji Nawir kembali menemui Pak Mijan. Kali ini ia datang dengan kemarahan. Aku sudah mengembalikan sebagian besar harta, kenapa mereka masih diganggu? Pak Mijan hanya menundukkan kepala. Karena kamu mengira semua ini tentang uang. Terus tentang apa? Janji. Satu kata itu membuat Haji Nawir terdiam. Apa tidak ada cara membatalkannya? Pak Mijan menggeleng perlahan. Kalau ada, kamu pikir saya masih akan hidup seperti ini? Haji Nawir menatap wajah Pak Mijan. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa mungkin lelaki itu juga menyimpan rahasia yang jauh lebih panjang daripada yang pernah diceritakannya. Aku tidak mau keluargaku menjadi korban. Pak Mijan hanya berkata pelan. Kalau begitu, jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Haji Nawir pulang dengan pikiran kacau. Namun sesampainya di rumah, ia langsung merasakan sesuatu yang berbeda. Rumah itu terlalu sunyi. Ia memanggil istrinya. Salmah. Tidak ada jawaban. Ia mencari ke dapur. Kosong. Ruang tamu juga kosong. Kemudian terdengar suara dari lantai atas. Haji Nawir berlari menaiki tangga. Ia menemukan Bu Salmah berdiri di depan kamar Nisa dengan wajah pucat. Mas, ada apa? Bu Salmah menunjuk ke dalam kamar. Nisa sedang berdiri di dekat jendela. Matanya terbuka, tetapi seperti tidak sepenuhnya sadar. Haji Nawir mendekatinya. Nisa. Tidak ada jawaban. Nisa, nak. Perlahan Nisa menareh. Dengan suara yang sangat pelan, ia berkata, Pak, dia bilang waktunya sudah dekat. Haji Nawir merasa seluruh tubuhnya dingin. Siapa yang bilang? Nisa menunjuk ke arah jendela. Tadi ada di luar. Haji Nawir langsung melihat ke halaman. Tidak ada siapa-siapa. Namun di tanah tepat di bawah jendela kamar Nisa, terdapat bekas jejak yang sama seperti yang pernah ia lihat sebelumnya. Jejak itu kemudian menghilang menuju pagar. Haji Nawir memejamkan mata. Ia sadar bahwa keluarganya sudah tidak aman. Malam itu ia mengumpulkan Bu Salmah, Rizal dan Nisa. Tidak ada lagi rahasia yang disembunyikan. Ia menceritakan semuanya sekali lagi. Tentang perjalanannya, tentang perjanjian, tentang kekayaan yang datang terlalu cepat, dan tentang ketakutannya sejak awal. Bu Salmah menangis. Rizal terdiam. Nisa hanya memeluk ibunya. Aku yang salah, kata Haji Nawir dengan suara bergetar. Kalian tidak pernah meminta semua ini. Bu Salmah menatapnya. Kenapa kamu lakukan? Haji Nawir menundukkan kepala. Karena aku takut miskin. Aku takut gagal. Aku ingin kalian punya kehidupan yang lebih baik. Bu Salmah mengusap air matanya. Tapi sekarang kita malah takut kehilangan satu sama lain. Tidak ada yang bisa membantah kalimat itu. Malam semakin larut. Mereka berempat duduk bersama di ruang tengah. Untuk pertama kalinya sejak rumah itu dibangun, tidak ada seorang pun yang berani tidur sendiri. Namun menjelang dini hari, suara terdengar dari luar. Tok, tok, tok. Haji Nawir menatap pintu. Kemudian suara itu berpindah ke jendela. Tok, tok, tok. Rizal menggenggam tangan ayahnya. Nisa memeluk ibunya. Lalu terdengar suara gesekan panjang dari halaman. Haji Nawir berdiri. Ia tidak membuka pintu. Beberapa detik kemudian semuanya kembali sunyi. Tetapi ketika pagi tiba, mereka menemukan sesuatu yang membuat Haji Nawir kehilangan kata-kata. Di depan rumah terdapat beberapa jejak. Jejak itu tidak lagi hanya menuju satu kamar. Ada yang menuju kamar Rizal, ada yang menuju kamar Nisa, dan ada pula yang berhenti tepat di depan kamar Haji Nawir dan Bu Salmah. Untuk pertama kalinya, Haji Nawir sadar bahwa tidak ada seorang pun di keluarganya yang benar-benar aman. Perjanjian itu seolah sedang memilih satu persatu. Dan yang paling mengerikan adalah, mereka tidak tahu siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Haji Nawir berdiri di tengah rumahnya sendiri, menatap keluarganya dengan mata penuh penyesalan. Dulu ia berpikir kekayaan bisa membuat keluarganya bahagia selamanya. Kini ia mengerti bahwa kekayaan itulah yang mungkin sedang merenggut mereka satu persatu. Dan malam berikutnya, sesuatu yang jauh lebih buruk akan terjadi. Sebab penagih itu tidak lagi sekadar datang untuk menakut-nakuti. Ia mulai menuntut apa yang selama ini dianggap sebagai bagian dari perjanjian. Malam itu menjadi malam yang tidak pernah bisa dilupakan oleh keluarga Haji Nawir. Sejak beberapa hari sebelumnya, rumah besar yang dahulu menjadi kebanggaan mereka terasa seperti tempat yang tidak lagi mengenal kata aman. Tidak ada satupun anggota keluarga yang berani tidur sendirian. Lampu dibiarkan menyala sepanjang malam.
Pintu dan jendela diperiksa berkali-kali, bahkan Haji Nawir memasang kunci tambahan di seluruh pintu rumah. Namun semua usaha itu tidak berarti apa-apa. Menjelang tengah malam, suasana tiba-tiba berubah. Angin yang sejak sore bertiup kencang mendadak berhenti. Rumah menjadi sangat sunyi. Haji Nawir yang sedang duduk bersama Bu Salma, Rizal dan Nisa tiba-tiba mendengar suara dari halaman. Duk, duk, duk. Seperti sesuatu yang berat sedang berjalan perlahan di atas tanah. Haji Nawir langsung berdiri. Bu Salma menggenggam tangannya. "Mas?" Haji Nawir tidak menjawab. Suara itu semakin dekat. Duk, duk, duk. Kemudian berhenti tepat di depan pintu. Tidak ada yang berani bergerak. Beberapa detik kemudian terdengar suara garukan. Panjang, berat, seolah sesuatu sedang menggores permukaan pintu dari luar. Nisa mulai menangis. Rizal memeluk adiknya. Haji Nawir memejamkan mata. Ia tahu malam itu telah tiba. Malam ketika perjanjian yang selama ini menghantuinya akhirnya menagih janji. Tiba-tiba lampu rumah padam. Bu Salma menjerit. Dalam kegelapan terdengar suara napas berat dari arah ruang depan. Haji Nawir meraba-raba mencari senter. Saat cahaya kecil menyala, tidak ada siapapun di sana. Tetapi pintu depan sudah terbuka. Padahal sebelumnya terkunci. Haji Nawir mendekati pintu dengan tubuh gemetar. Di luar halaman terlihat kosong. Namun tanah di depan rumah dipenuhi jejak yang selama ini selalu ia takuti. Jejak itu masuk dari pagar, berjalan menuju pintu, lalu berbelok ke arah kamar anak-anak. Haji Nawir langsung berlari. Rizal, Nisa, kedua anaknya masih berada bersama Bu Salma. Namun sebelum Haji Nawir sempat merasa lega, terdengar suara dari lantai atas. Sebuah suara perempuan memanggil, "Nisa." Nisa langsung menutup telinganya. Itu suara yang sama, Pak. Haji Nawir menatap istrinya. Tidak ada lagi waktu untuk bersembunyi. Ia mengambil keputusan untuk membawa seluruh keluarganya keluar dari rumah. Tetapi ketika mereka sampai di depan pintu, pintu tersebut tiba-tiba tertutup sendiri. Haji Nawir menarik gagangnya, tidak bergerak. Ia mencoba lagi, tetap terkunci. Padahal tidak ada kunci di sana. Bu Salma menangis. "Mas, kita harus bagaimana?" Haji Nawir tidak tahu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa tidak berdaya. Ia kemudian teringat pesan Pak Mijan. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Haji Nawir berlari menuju ruangan tempat ia menyimpan sebagian benda-benda yang berkaitan dengan masa ketika perjanjian itu dimulai. Ia tidak tahu apakah semua itu benar-benar bisa menghentikan gangguan tersebut. Namun ia hanya memiliki satu keinginan, menyelamatkan keluarganya. Ia mengambil semua benda itu dan membawanya keluar. Dengan tangan gemetar, Haji Nawir membuangnya satu persatu. "Aku tidak mau lagi," suaranya menggema di dalam rumah. "Aku kembalikan semuanya." Tidak ada jawaban. Kemudian terdengar suara dari halaman. Sebuah dengusan berat. Haji Nawir terdiam. Suara itu semakin keras, namun kali ini tidak hanya satu. Seolah ada beberapa suara yang bergerak di sekitar rumah. Bu Salma memeluk kedua anaknya. Haji Nawir berdiri di depan mereka. "Aku yang membuat kesalahan, jangan ganggu keluargaku." Beberapa saat tidak terjadi apa-apa, lalu suara garukan terdengar kembali, tetapi kali ini berasal dari belakang mereka. Haji Nawir perlahan menoleh. Pintu kamar Nisa terbuka sendiri. Di dalam kamar itu tidak ada siapa-siapa, namun tirai bergerak meskipun jendela tertutup. Nisa tiba-tiba menangis. "Pak," Haji Nawir memeluknya. "Aku di sini." Malam itu terasa berlangsung sangat panjang. Menjelang subuh, semua suara mendadak berhenti. Pintu rumah yang sebelumnya tidak bisa dibuka, akhirnya terbuka dengan sendirinya. Haji Nawir tidak menunggu. Ia membawa keluarganya keluar dan meminta bantuan warga. Beberapa tetangga datang setelah mendengar suara gaduh dari rumah tersebut. Namun ketika mereka masuk, tidak ada siapapun di halaman. Tidak ada hewan, tidak ada orang asing. Hanya tanah yang penuh jejak aneh. Setelah kejadian malam itu, Haji Nawir benar-benar berubah. Ia mulai menjual seluruh aset yang diperolehnya sejak kekayaannya meningkat secara tidak wajar. Rumah besar itu akhirnya ditinggalkan, mobil-mobil dijual, tanah dilepaskan, sebagian uang digunakan untuk melunasi berbagai kewajiban, sementara sisanya diberikan kepada keluarga dan orang-orang yang menurutnya pernah dirugikan. Ia tidak lagi mengejar kekayaan, ia hanya ingin keluarganya selamat. Tetapi tidak semua luka bisa hilang hanya karena harta telah pergi.
Rizal menjadi jauh lebih pendiam. Nisa tidak pernah lagi mau tidur sendirian. Bu Salma pun berubah. Ia tidak pernah lagi menanyakan berapa banyak uang yang dimiliki keluarganya. Baginya, hidup sederhana jauh lebih berharga daripada kekayaan yang membuat mereka terus hidup dalam ketakutan. Sedangkan Haji Nawir sendiri tidak pernah benar-benar kembali menjadi orang yang sama. Beberapa bulan kemudian, rumah megah yang dahulu selalu ramai itu kosong. Catnya mulai kusam, halaman yang dulu terawat mulai dipenuhi rumput liar. Warga tidak lagi melihat mobil mahal keluar masuk rumah tersebut. Namun sesekali, pada malam-malam tertentu, beberapa warga mengaku masih mendengar suara aneh dari arah halaman rumah yang telah ditinggalkan itu. Suara langkah, suara gesekan, dan terkadang suara dengusan berat dari balik pagar. Pak Darto yang pernah menjadi salah satu orang pertama yang melihat bayangan besar di sekitar rumah Haji Nawir, memilih tidak pernah melewati tempat itu setelah matahari terbenam. Ketika ditanya mengenai apa yang sebenarnya terjadi kepada Haji Nawir, ia hanya menjawab pelan, "Entahlah, yang jelas sejak dia kaya mendadak, rumah itu tidak pernah benar-benar tenang." Haji Nawir sendiri kemudian memilih meninggalkan kampung bersama keluarganya. Ia tidak pernah lagi membicarakan malam-malam tersebut kepada siapapun. Namun menurut cerita yang beredar, setiap kali seseorang bertanya tentang masa kejayaannya, Haji Nawir hanya mengatakan satu kalimat, "Jangan pernah mengambil jalan yang tidak kamu mengerti harganya." Kisah tentang Haji Nawir akhirnya menjadi desas-desus yang terus hidup di tengah warga Pasuruan. Ada yang percaya, ada yang menganggapnya hanya cerita. Ada pula yang mengatakan semua kejadian itu hanyalah rangkaian kebetulan. Tidak pernah ada bukti yang benar-benar mampu menjelaskan apa yang terjadi di rumah besar tersebut. Tetapi bagi Haji Nawir, semua itu bukan cerita. Ia pernah merasakan bagaimana rasanya mendapatkan kekayaan tanpa batas. Ia pernah menikmati rumah megah, kendaraan baru, uang berlimpah, dan kehidupan yang membuat banyak orang iri. Namun pada akhirnya, semua itu tidak berarti apa-apa ketika keluarganya mulai menjadi sasaran. Ia mendapatkan kekayaan yang diinginkannya, tetapi hampir kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, keluarganya. Dan mungkin itulah harga sebenarnya dari keserakahan. Bukan sekedar kehilangan uang, bukan sekedar kehilangan rumah, melainkan kehilangan ketenangan, kepercayaan, dan rasa aman yang tidak bisa dibeli kembali dengan harta sebanyak apapun. Sejak saat itu, Haji Nawir memilih hidup sederhana. Tidak ada lagi perjalanan tengah malam, tidak ada lagi kekayaan yang datang secara misterius, tidak ada lagi rumah megah dengan pagar tinggi, hanya sebuah keluarga yang berusaha memulai hidup dari awal. Namun setiap kali malam tiba dan angin berembus melewati pepohonan, Haji Nawir masih sering terbangun. Karena jauh di dalam ingatannya, suara itu masih ada. Suara langkah yang mendekat, suara dengusan di balik pintu, dan sebuah perjanjian yang pernah ia buat ketika dirinya terlalu takut menghadapi kemiskinan. Sebuah perjanjian yang mengajarkan kepadanya bahwa jalan pintas menuju kekayaan mungkin terlihat mudah di awal. Tetapi ketika harga sebenarnya datang untuk ditagihkan, tidak ada harta yang cukup untuk membeli kembali kehidupan yang telah dipertaruhkan. Dan sejak itulah, nama Haji Nawir hanya tinggal sebagai cerita yang dibisikkan warga dari satu malam ke malam berikutnya. Cerita tentang seorang lelaki yang pernah mendapatkan kekayaan secara instan, namun hampir kehilangan keluarganya sendiri karena harga yang harus dibayar.